Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhan netizen dimanapun kita berada, semoga senantiasa berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan meluruskan apa yang sudah dinyatakan oleh seorang tokoh, yaitu Buya Syakur. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Dalam masalah ini Buya Syakur sudah melakukan beberapa kesalahan. Bahkan bisa dipastikan beliau Buya Syakur telah mengarang hadis palsu, mengarang hadis sendiri yang kemudian hadis buatan dirinya sendiri itu dikritik. Lah ini sangat berbahaya bagi umat, teman-teman ya. Nanti bahkan terkesan akan menyalahkan rawi-rawi hadis. Oleh sebab itu kami wajib untuk meluruskan apa yang sudah dinyatakan oleh Buya Syakur. Untuk lebih jelasnya sehingga tidak timbul fitnah, mari kita simak terlebih dahulu video daripada Buya Syakur. Nabi ada di Wahyura. Ini kan hadis. Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra. Pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita, ini orang yang cerita, apa dia hadir di gua itu, ini kan persoalan. Pakai jubah, pakai sorban, menjahitnya di mana? Setelah kita menyimak video atau penjelasan daripada Buya Syakur tersebut, ada beberapa hal yang harus kami luruskan. Minimal ada 5 hal yang harus kami luruskan dari pernyataan beliau. Yang pertama, kok bisa seorang yang sudah dianggap sebagai tokoh masyarakat, beliau mempertanyakan hadis tentang proses turunnya wahyu kepada Nabi di Gua Hira? Padahal para santri saja sudah tahu bahwa hadis tersebut terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari maupun dalam kitab Sahih Muslim. Maka sangat disayangkan sekali apabila Buya Syakur yang sudah menyandang gelar tokoh tidak mengetahui hadis ini. Apalagi beliau sampai mempertanyakan kualitas hadis tersebut, karena seluruh kaum muslimin sudah sepakat tentang kesohihan hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis tentang masalah awal mula turunnya wahyu kepada Nabi dalam Gua Hira itu riwayat Imam Al-Bukhari, sehingga aneh apabila sekelas Buya Syakur masih mempersoalkan hadis tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis tentang turunnya wahyu kepada Nabi dalam Gua Hira itu diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila Buya Syakur masih mempertanyakan hadis tersebut, berarti beliau Buya Syakur mempertanyakan kredibilitas Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kaum muslimin yang berfaham ahli sunnah wal jamaah telah meyakini bahwa para sahabat Nabi, apalagi seorang istri daripada Nabi Muhammad SAW, itu merupakan orang-orang yang sangat bisa dipercaya di dalam periwayatannya. Sebagai konsekuensinya, apabila Buya Syakur mempersoalkan hadis ini, maka terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi Buya Syakur belum mengetahui bahwa hadis tentang awal mula turunnya wahyu kepada Nabi di dalam Gua Hira itu merupakan riwayat daripada istri Nabi sendiri, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kedua, ada kemungkinan Buya Syakur mempertanyakan kejujuran Sayyidah Aisyah di dalam meriwayatkan hadis Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, ada kemungkinan Buya Syakur menganggap Sayyidah Aisyah berdusta ketika meriwayatkan hadis. Ini tambah parah, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, Buya Syakur menyatakan ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi di Gua Hira, saat itu, kata Buya Syakur ya, saat itu malaikat Jibril berbaju putih, bersurban putih, kemudian membuka kertas dan menyuruh Nabi untuk membaca, Iqra, bacalah. Yang menjadi pertanyaan Buya Syakur adalah,
Surban dan jubahnya malaikat Jibril itu dijahit di mana? Astaghfirullahalazim. Sebelum kami menjawab pertanyaan daripada Buya Syakur, kami justru balik bertanya, dari mana Buya Syakur mendapatkan hadis tersebut? Bagi kami pribadi, bisa dipastikan Buya Syakur itu mengarang hadis sendiri tentang awal turunnya wahyu kepada Nabi di Gua Hira. Dan anehnya lagi, setelah itu Buya Syakur mengkritik riwayat hadis karangan dirinya sendiri. Entah apa yang menjadi motifnya, Allahu a'lam. Yang jelas, bagi kami pribadi, perbuatan semacam ini sangat menyayangkan sekali dan jauh dari kriteria atau sifat para ulama yang sangat berhati-hati di dalam menyampaikan ilmu agama kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kami katakan bahwa Buya Syakur sebenarnya beliau telah mengarang hadis sendiri tentang masalah awal mula turunnya wahyu kepada Nabi di dalam Gua Hira? Karena hadis tentang masalah ini, malaikat Jibril tidak seperti apa yang telah disampaikan oleh Buya Syakur, yaitu berbaju putih, bersurban putih, dan membawa kertas untuk dibaca oleh Nabi. Tidak begitu saudara-saudaraku. Yang benar hadis tentang awal mula turunnya wahyu kepada Nabi di Gua Hira terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari maupun dalam kitab Sahih Muslim. Redaksi hadis tersebut begini: hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari hira'in faja'ahul malaku faqala iqra qala ma ana biqari. Dalam hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari maupun oleh Imam Muslim ini, sama sekali tidak pernah berbicara tentang pakaian malaikat Jibril, sekaligus tidak pernah menjelaskan kepada kita selaku umat Islam bahwa malaikat Jibril saat itu membawa kertas untuk dibaca oleh Nabi. Tidak ada keterangan yang begitu. Yang ada hanyalah keterangan di dalam hadis tersebut, yaitu faja'ahul malaku, faja'ahul malaku. Kemudian datang malaikat atau malaikat Jibril, faqala iqra. Kemudian malaikat tersebut berkata kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, iqra, bacalah. Sehingga dengan begitu bisa dipastikan Buya Syakur telah mengarang hadis sendiri dan mengkritik hadis palsunya sendiri. Sungguh perbuatan yang demikian sangat memalukan sekali. Yang keempat, Buya Syakur sebenarnya salah mengutip hadis tentang pakaian malaikat Jibril ketika mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pikir hadis tersebut tentang awal mula wahyu yang turun kepada Nabi di Gua Hira. Padahal tidak begitu. Hadis yang menjelaskan tentang pakaian malaikat Jibril itu terdapat di dalam kitab Sahih Muslim dari jalur Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan, qala bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami berada di sisi Nabi pada suatu hari, tiba-tiba nampak di hadapan kami seorang pria yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat bekas perjalanannya, dan tidak seorang pun di antara kami, maksudnya di antara para sahabat, yang mengenal pria tersebut. Kemudian pria itu duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hadis yang sebenarnya yang dikutip oleh Buya Syakur, bukan tentang awal mula wahyu turun kepada Nabi di Gua Hira. Tidak. Dan ternyata di hadis ini justru ketika para sahabat duduk bareng bersama Rasul, ya jelas bukan di dalam Gua Hira. Ngerti ya? Jadi ketika para sahabat duduk bersama Rasul, tiba-tiba datang seorang pria yang kalau hadis panjangnya ini, pria itu ternyata malaikat Jibril lagi menyamar kan. Jadi malaikat Jibril nyamar, dan ketika nyamar malaikat Jibril menyerupai seorang pria syadidu bayadhi thiyabi, pakaiannya sangat putih.
Di sini tidak detail ada surban, nggak ada di sini, cuma pakaian ya. Kemudian syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam. Dan ternyata di sini pun kalau mau mengutip hadis ini tidak pernah menjelaskan malaikat Jibril membawa kertas, nggak ada teman-teman. Jadi sangat bisa dipastikan Buya Syakur itu sebenarnya ngarang hadis sendiri, kemudian dikritik sendiri. Ini lucu sekali. Masa sekelas tokoh masyarakat seperti itu di dalam menyampaikan ilmu agama. Kemudian yang kelima, Buya Syakur mempertanyakan surban dan jubahnya malaikat Jibril itu dijahit di mana? Astaghfirullahalazim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok bisa seorang Buya Syakur, tokoh masyarakat, mempertanyakan persoalan yang sangat remeh ini? Surban dan jubah malaikat Jibril dijahit di mana? Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah itu maha kuasa. Apalagi kita tahu malaikat Jibril saat itu mendapat perintah dari Allah. Masa Allah tidak mampu membuat malaikat Jibril berpakaian? Jangankan hanya pakaian, Allah itu mampu membuat manusia tanpa seorang ayah dan tanpa seorang ibu. Membuat atau menciptakan seorang manusia tanpa ayah, Allah mampu. Apalagi cuma masalah pakaian. Jadi pertanyaan kami satu, cuma kok bisa sekelas Buya Syakur pikirannya seperti ini? Sudah bikin hadis sendiri, dikritik sendiri. Ayo kita lebih waspada lagi, berhati-hati di dalam menyampaikan ilmu agama. Tirulah para ulama, berhati-hati di dalam menyampaikan sebuah pernyataan. Jangan main-main dalam soal agama. Sampai-sampai pendengarnya Buya Syakur itu ada yang tertawa ya ketika Buya Syakur menyatakan surban dan jubahnya malaikat Jibril itu dijahit di mana? Tertawa itu. Ya Allah, miris sekali mendengarnya. Sekian, terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.